Cuaca panas menyengat selama sepekan terakhir membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta warga memakai tabir surya. Menurut BMKG, cuaca panas akibat dinamika atmosfer yang tidak biasa dan gelombang panas di wilayah Asia. Informasi yang diunggah di akun resmi Instagram BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami tingkat indeks UV tinggi bahkan sangat tinggi dan ekstrim berbahaya. Indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. BMKG mencatat indeks UV mulai meningkat pada hari Senin pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, di mana wilayah tengah dan timur Indonesia mulai masuk level moderat atau level tinggi. Pada Senin pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, BMKG memperkirakan tingkat indeks UV di wilayah Indonesia sangat tinggi hingga ekstrim. Di level itu, indeks UV berkisar 8 hingga 10. Peningkatan suhu ini akan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Cuaca yang panas ini memang seperti tadi disampaikan dan diinformasikan melalui BMKG bahwa kondisi yang saat ini terjadi memang fenomena yang khusus terjadi karena adanya dinamika atmosfer di wilayah Asia yang menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih cerah, dan ini yang mengakibatkan cuaca panas yang kita rasakan. Dan dari prediksi BMKG sendiri, cuaca ini masih bertahan paling tidak sampai pertengahan minggu ini. Berkaitan dengan hal ini, BMKG pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan tabir surya dan mengurangi waktu terpapar matahari pada pukul 10.00 hingga 16.00. Adapun rekor dengan suhu tertinggi paling parah dirasakan di Thailand. Pihak berwenang Thailand memperingatkan penduduk di sebagian besar negara termasuk ibu kota Bangkok untuk tidak keluar rumah karena suhu mencapai 54 derajat Celcius menurut Badan Meteorologi Thailand. เรารู้สึกว่ามันร้อนมากแต่เราว่าร้อนทุกปีนะไม่รู้แล้วว่ามากกว่าไหมอ่ะแต่ว่าใช่ปีนี้คือขนาดเราเปิดแอร์20 องศาเรายังเหงื่อออก Otoritas berwenang juga telah mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap suhu tinggi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, konflik di Sudan kian memanas. Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono mengirimkan personel untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Sudan. Dalam proses evakuasi, TNI akan memprioritaskan evakuasi terhadap WNI kelompok rentan. Sudan sedang dilanda konflik bersenjata antara tentara nasional dan paramiliter dukungan cepat. Akibatnya sebanyak 413 korban tewas dan 3.500 orang lebih terluka. Konflik yang kian mengkhawatirkan terhadap warga negara Indonesia. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengirimkan personil TNI untuk mengevakuasi warga Indonesia yang berada di Sudan. Setidaknya 39 anggota TNI menggunakan pesawat terbang menuju Sudan menjemput WNI dari rute Khartoum ke Port of Sudan menuju Jeddah hingga Jakarta dengan jumlah total 291 WNI yang akan dievakuasi. Selain itu, dalam evakuasi ini TNI memprioritaskan terhadap WNI berupa wanita hamil dan orang sakit atau gangguan kesehatan untuk langsung dibawa ke Indonesia. Di sana juga warga negara Indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari Sudan ada kurang lebih 300 orang yang akan kita evakuasi darurat ke Jeddah. Nanti yang lainnya akan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke Jeddah. Nah, ini tinggal kurang lebih 300 Pak ya? 291, nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, Panglima TNI juga mengantisipasi terhadap potensi ancaman gangguan militer saat evakuasi, sehingga pihaknya melibatkan Kopasgat untuk melindungi bandara tempat evakuasi para WNI. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ratusan pelajar asal Sulawesi masih terjebak di beberapa lokasi penampungan di tengah pertempuran di Sudan. Para mahasiswa mengaku sudah kehabisan stok makanan dan takut untuk keluar.
Memasuki 2 pekan terakhir, perang saudara antara pasukan tentara Sudan dan kelompok paramiliter masih terus terjadi di sekitar Khartoum, ibu kota Sudan. Tak hanya warga negara asing, ribuan warga negara Indonesia juga terdampak dalam pertempuran saudara di Sudan. Meski proses evakuasi masih terus dilakukan pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri, namun tercatat masih ada ratusan pelajar asal Sulawesi yang terjebak di beberapa lokasi penampungan dan sekretariat. Para pelajar asal Sulawesi Selatan mengaku masih menunggu instruksi dari KBRI di Sudan untuk proses evakuasi. Mereka masih bertahan di dalam posko mengingat suara letusan pertempuran masih terus terjadi. Akibatnya, pasokan makanan yang tersedia mulai menipis. Kita ada namanya KKS. KKS itu totalnya 120-an orang. Sulawesi semuanya. Sedangkan Sulawesi Selatan 40-an orang. Iya, sekitar 40-an orang. Itu kondisinya bagaimana? Kondisi terakhir mereka itu tersebar karena awalnya mereka di asrama takut karena banyak tentara yang menyusup ke asrama kampus, maka mereka dikumpulkan di sekretariat. Anak-anak Sulawesi itu dikumpulkan kebanyakan di sekretariatnya Wahda Islamiyah di sana. Proses evakuasi terkendala lantaran mahalnya biaya sewa per bus yang mencapai angka 200 juta lebih untuk sekali angkut 60-70 orang saja. Sementara jarak tempuh evakuasi dari ibu kota Sudan Khartoum menuju pelabuhan Sudan memakan waktu 8 hingga 12 jam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuelius Win, iNews melaporkan. Pemerintah sudah mengevakuasi 538 warga negara Indonesia dari Khartoum, Sudan yang saat ini tengah dilanda pertempuran. Mereka akan dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi. .538 WNI yang dievakuasi tahap 1 terdiri dari 240 laki-laki, 273 perempuan, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, para WNI dievakuasi dengan 8 bus dan 1 bus milik KBRI. Evakuasi tahap pertama berangkat dari Khartoum menuju Port Sudan hari Minggu kemarin dan akan menempuh perjalanan selama 15 jam sepanjang 830 km. Dari Port Sudan, mereka akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah berusaha penuh melindungi WNI di Sudan. Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Saat ini masih ada 289 WNI di Sudan yang akan dievakuasi pada tahap kedua. Kementerian Luar Negeri minta WNI yang masih di Sudan dan belum melapor untuk segera melapor ke KBRI. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di iNews Prime malam hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube @official iNews. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa. iNews Malam akan hadir bersama Mirfa Suri sesaat lagi.